Halo, selamat datang di segmen podcast Ceritaku. Cerita Koperasi dan UKM masih bersama saya, Galuh Rakasiwi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol yang kebetulan kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber. Beliau ini adalah pelaku UKM di Jawa Tengah. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Oke, halo Bu, selamat datang di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah di podcast Ceritaku. Halo juga Mbak Galuh, selamat siang, sehat selalu. Oke, amin. Bagaimana Bu kabarnya? Saya belum nanyain kabar, Ibu udah jawab sehat selalu aja ini. Ya, kita selalu mendoakan kan, kalau untuk sehat, apalagi kondisi seperti ini. Siap. Sehat. Amin, amin. Terima kasih Ibu buat ini Ibu siapa? Perkenalan dulu bisa kita. Maksudnya dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita belum tahu namanya siapa. Terus Ibu kesini tuh mau ngapain? Terus company profile-nya dan apa aja yang mau diceritain silahkan senyamannya Ibu gitu. Ya, perkenankan nama Lili Syarifah, biasa dipanggil dengan Ibu Lis sesuai dengan produk kami, mereknya adalah Ibu Lis, di mana bahwa saya adalah salah satu pelaku usaha khususnya di bidang rempah-rempah dan empon-empon, yaitu jamu instan dan wedang uwuh. Oke. Udah segitu aja Bu. Mungkin mau lebih perkenalan lebih dalam lagi, mungkin hobinya, alamat rumahnya, anaknya, suaminya berapa gitu. Suaminya cukup satu ya. Alhamdulillah cukup satu ya Bu ya. Terus? Kebetulan kami berdomisili di Ungaran, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo 41. Kemudian anak kami 2, yang besar putri tadi kebetulan yang ngantar ke sini, dan yang nomor 2 laki-laki. Alhamdulillah 2 anak lebih baik. Oke. Sesuai anjuran pemerintah ya Bu ya berarti ya. Oke. Terus tadi gimana Bu perjalanannya ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Kita berangkat dari Ungaran tadi sehabis sholat duhur. Kita janji dengan Pak Andri jam 1. Alhamdulillah on time setengah 1 saya sudah sampai di lobi. Kami tadi lewat tol, kemudian pas tepat setengah 1 sudah sampai di Dinas Koperasi ini. Oke, terus tadi kan Ibu sempat menjelaskan tentang produk usahanya, yaitu apa? Wedang uwuh Ibu Lis ini. Nah, boleh nggak sih Bu cerita sedikit gitu, kenapa sih Ibu tuh menggelutinya di usaha di khususnya di wedang uwuh ini? Kenapa? Maksudnya dari banyak pilihan minuman lain, minuman yang mungkin lebih menarik orang lain, kenapa Ibu milih wedang uwuh ini? Ya, kebetulan resep ini dapat dari orang tua, ibu saya. Saya selalu berterima kasih dengan beliau, di mana bahwa awalnya bukan wedang uwuh, tetapi jamu instan. Jadi empon-empon instan. Waktu itu pertama kali yang saya buat adalah jahe wangi, dan ini benar-benar resep dari ibu saya sehingga saya bisa seperti ini. Lah, dari jahe wangi ini kita berpikir yang namanya empon-empon itu tidak hanya jahe, tetapi ada temulawak, ada kunyit, ada kencur. Itu kalau jahe bisa dibuat, kenapa yang lain tidak? Lah, kebetulan mungkin sedikit cerita awalnya. Dulu tahun 98, awal 98 memang pada masa itu awal Krismon ya. Saya sebagai ibu rumah tangga, bagaimana sih saya bisa membantu suami untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih. Lah, berbekal dari resep ibu saya, kemudian saya membuat jahe wangi itu. Kemudian dengan produk yang lain, sampai hari ini bisa ada 8 produk. Kemudian ketika bicara wedang uwuh, memang ini sebetulnya produk terbaru, baru 1 tahun kurang lebih ini. Tapi memang untuk wedang uwuh ini boomingnya luar biasa. Jadi alhamdulillah, apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini pun untuk permintaan juga over boleh dibilang. Jadi memang awalnya
resep dari orang tua sebatas jamu instan, kemudian kita mencoba ada beberapa produk yang memang pas untuk pada saat ini. Itu Mbak Galuh, awal ceritanya seperti itu loh. Oke, berarti tadi kan udah diceritakan itu merupakan resep dari ibunya Bulis. Nah, dari ibunya Bulis sendiri itu apakah sebelumnya itu udah punya usaha juga? Apa gimana Bu? Tidak, ibu itu hanya kalau usaha ibu dulu, kalau terus terang saya aslinya kan dari Kebumen. Iya, dari Banyumasan sana. Tapi memang kalau ibu dari dulu memang boleh dibilang dalam usaha apapun sudah digeluti. Cuma sering sekali, senang sekali mencoba resep-resep yang misalkan dapat. Saya masih ingat waktu itu beliau dapat resep dari KKN UGM, jahe instan itu gitu loh. Lah, sehingga saya mencoba kita kembangkan di Ungaran, ternyata prospektif kan gitu. Lah, ketika wedang uwuh, bicara wedang uwuh rata-rata itu biasanya bentuknya mesti hanya simplisia. Simplisia itu bentuk rajangan dari rempah-rempah seperti yang panjenengan Mbak Galuh lihat di depan ini. Lah, saya akan mencoba bagaimana wedang uwuh ini bisa disukai, bisa digemari oleh semua kalangan. Orang kalau sudah bicara jamu, wedang uwuh pasti rasanya mesti berbau jamu. Lah, saya mencoba untuk memadukan dari yang jahe instan dengan simplisia, sehingga alhamdulillah hasilnya luar biasa. Orang kalau minum terasa seger, enak, di badan enak, rasanya tidak seperti jamu gitu. Ya. Oke. Berarti itu juga termasuk hasil coba-coba gitu ya Bu? Maksudnya kan jadi yang tadi menambahkan ini dengan ini gitu kan, karena kan di awalnya tuh cuman dapet resep dari ibu yang cuman buat jamu instan, terus tiba-tiba menambah ini, jadi juga menambah hasil produksinya ini gitu ya. Iya. Oke. Ya, kalau yang namanya pelaku usaha pasti kan harus inovasi, harus kreatif. Dituntut jadi, untuk seperti betul, itu ya dengan Bu ya. Kondisi misalkan, anak-anak kalau jamu mesti sudah image-nya pahit kan. Bagaimana kita biar anak-anak juga mau minum? Kita coba, ternyata setelah tadi dimodifikasi dengan yang instan itu rasanya lebih enak. Dan kita kalau membuat memang tidak hanya cukup satu kali Mbak Galuh. Jadi ada beberapa, misalkan komposisi ini rasanya seperti ini. Di antara cobaan-cobaan ini, uji coba ini mana yang paling pas? Dan kita mesti harus ke orang-orang untuk testimoni. Misalkan, ini rasanya yang enak mana? Ini pas, inilah. Ini untuk menjadi acuan, untuk menjadi, kira-kira orang-orang ini suka yang model rasanya seperti. Karena apa? Bahan wedang uwuh itu kan bermacam-macam. Rempah-rempah kita itu kan luar biasa ya macamnya itu. Tapi kita harus punya spesifik tersendiri. Misalkan wedang uwuhnya Bulis, rasanya pasti seperti ini gitu. Oke. Tadi kan juga sempat dijelaskan ya sama Bulis kalau wedang uwuh ini tuh ternyata masih produk baru ya, baru setahun. Apakah ini tuh produk ini keluar setelah pandemi atau sebelum pandemi atau gimana gitu? Sebelum. Jadi sebelum. Idenya itu memang sebelum itu. Kalau pandemi ini kan hampir mau 2 tahun ya. Oke. Terus tadi kan juga Bulis sempat menceritakan nih buat kalau target pemasarannya itu ternyata semua kalangan gitu ya. Padahal kan seperti yang kita tahu kayak jamu terus wedang kayak gini tuh kan identik banget tuh sama orang tua. Gimana sih caranya Bulis buat membranding produk-produknya ini ke kalangan buat anak muda sama generasi zaman sekarang itu? Ya, jadi memang gini, wedang uwuh ini tadi saya sudah sampaikan, kalau wedang uwuh rata-rata kalau hanya bentuknya rajangan semua, pasti tadi identik dengan jamu. Saya mencoba untuk bagaimana biar anak-anak muda mau minum. Lah, kebetulan di rumah kita pernah membuka sebuah kayak angkringan. Jadi karena memang di rumah ada outlet, kemudian kita coba buat
angkringan wedang uwu, ternyata pada saat mereka datang justru malah kadang yang diminati justru yang herbal-herbal. Walaupun angkringan itu kita ada macam-macam minuman. Kalau sekarang kan yang model kafe atau angkringan berarti bermacam-macam ragam ya. Misalkan kopi, kemudian yang di blend dan segala macam itu. Lah ternyata tadi dengan kondisi yang kita coba untuk rasanya itu biar seger, tidak berbau jamu, itu yang menjadikan anak-anak muda itu mau. Makanya kita rata-rata sekarang anak-anak muda sekarang juga banyak yang buka kafe-kafe. Misalkan mahasiswa kadang patungan membuat angkringan yang di deket-deket semacam pakai kayak gede-gede itu. Banyak sekali yang untuk istilahnya ambil ke rumah untuk langsung. Kemudian juga misalkan ini di Umbul Sidomukti, alhamdulillah itu juga menjadi menu utama di sana, khususnya boleh dibilang menu favorit itu. Jadi di Umbul Sidomukti 1 bulan bisa sampai mencapai 1000 pak untuk karena dengan kondisi di restonya. Walaupun istilahnya pandemi seperti ini kemarin PPKM, mungkin untuk wisatanya tutup, tapi untuk di restonya buka dengan prokes gitu. Oke. Berarti ini produknya Ibu ini udah sampai kemana-mana ya? Maksudnya ternyata sudah jadi kayak agen gitu ya, yang ngasih stok ke ini gitu. Jadi kalau tadi di samping kalau wedang uwu di angkringan, kemudian beberapa mitra kami khususnya dengan adanya jalan tol, kita berarti buka di rest area. Walaupun jadi misalkan teman kita kan tergabung ada di ASPO juga, Asosiasi Pengusaha Oleh-oleh Jawa Tengah. Rata-rata beliau-beliau itu kan punya outlet di masing-masing rumah ataupun punya outlet di rest area. Kita bermitra dengan teman-teman itu. Jadi mulai dari Banjaratna KM 260 sampai ke Jawa Timur, alhamdulillah wedang uwu Bulis ada di sana. Oke. Kemudian juga ada di Swalayan. Ya. Oke. Itu kan tadi Bulis udah menceritakan kalau ternyata udah sampai di mana-mana tuh produknya. Nah, terkait pandemi ini sendiri nih, gimana sih omsetnya buat usahanya Bulis ini? Seperti yang kita tahu ya, maksudnya kan di pandemi ini tuh kayak bener-bener berdampak banget buat para teman-teman pelaku UKM, bahkan banyak yang sampai banting setir gitu ya, sampai akhirnya yang mereka awalnya jualan A tiba-tiba jualan B karena ngikutin tren kayak gini. Nah, buat usahanya Bulis sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah, puji syukur sama Allah, dengan kondisi pandemi ini memang apalagi dengan adanya penelitian misalkan dari beberapa perguruan tinggi yang bahwa herbal itu untuk bisa menjaga imun. Jadi boleh dibilang awal pandemi itu pun kita sempat kemarin over dalam arti produksinya. Tapi kan waktu itu kita kan kalau outlet di rumah, kita kan buka outlet di rumah Mbak Galuh. Jadi di samping tadi kita bermitra dengan beberapa istilahnya teman UKM ataupun swalayan, kita buka outlet. Lah saya jadi ingat pada waktu itu kita kan outlet kita tutup karena kan kita hanya melayani lewat WA karena tidak mau bertemu langsung gitu ya. Itu memang boleh dibilang produktivitasnya itu meningkat. Boleh dibilang sampai hampir 2 kali. Katakanlah mungkin hari ini mestinya bisa hanya 500 pak, bisa harus sampai 1000. Lah kita bagaimana caranya? Mau tidak mau kita menggunakan tenaga tambahan kan gitu. Jadi untuk mengatasi. Dan alhamdulillah juga masalah bahan baku tidak ada masalah. Tapi untuk produk memang khusus herbal rata-rata teman-teman yang kaitannya herbal kemudian madu pasti rata-rata mesti kewalahan itu untuk masa pandemi ini. Oke, berarti sebenarnya di pandemi ini tuh nggak semua pelaku UKM itu mengalami penurunan omset ya Bu ya? Iya, ya memang ada yang istilahnya benar-benar banting setir, ya kadang ada yang cerita temen kadang yang craft kan, kalau craft memang mungkin
sekunder ya, tidak ini. Jadi ya tinggal pinter-pinternya pelaku usaha bagaimana untuk bisa tetap eksis gitu. Oke. Berarti sejauh ini buat pemasarannya produksi Bulis ini sendiri tuh juga udah ke pemasaran online juga ya? Iya, kita online ada memang. Kalau saya kan sudah usia 50 ke sana ya, eranya sudah era jadul. Jadi memang tapi karena kebetulan juga ada anak, memang yang sudah kita persiapkan bagaimana usaha ini juga nanti harus regenerasi. Jadi khusus online itu memang anak saya yang nangani. Jadi ada buka Shopee, Bukalapak, Tokopedia, IG-nya pasti gitu. Jadi kemarin sempat pada awal pandemi itu memang sempat Shopee itu kan luar biasa. Jadi kita sempat tutup dalam arti biar performanya nggak turun gitu toh. Jadi saking banyaknya orderan yang masuk ya Bu ya berarti ya. Kita tutup sebentar, setelah semua sudah tercover kita buka lagi. Oke, berarti sejauh ini juga maksudnya manajemen dari usahanya Bulis itu juga sudah bisa dibilang bagus ya, karena sudah ada tim pemasarannya sendiri. Tadi yang maksudnya Bu Bulis mengakui gitu ya, kalau Bulis itu kan udah generasi yang generasi yang tidak pada ada yang gaptek. harus gitu. Saya mau bilang kayak gitu nggak enak. Nggak apa-apa. Iya. Tapi maksudnya di sisi lain juga Ibu menyadari gitu, oh saya tuh masih punya anak nih yang maksudnya mereka paham, jadi iya gitu, karena mungkin juga itu kan buat bisnis keluarga gitu ya Bu berarti. Ya kita memang harus, namanya usaha sudah kita rintis sekian lama, ketika nanti terus tidak ada yang melanjutkan kan eman, dalam arti saya sudah tidak berpikir anak-anak itu nanti cari kerja di mana, tapi sudah harus usaha ini harus betul-betul digeluti, dan insya Allah tetap malah justru bagaimana bisa rekrutmen tenaga kerja yang lain. Dan betul. Mbak Galuh mungkin sedikit tambah ini, kita berterima kasih sekali kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemarin mengatasi pandemi pada saat mau Lebaran. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang mana sudah memberikan amanat kepada ASPO, itu memberi order lah istilahnya, teman-teman UMKM Jawa Tengah itu tergabung di ASPO dalam hal pengadaan parcel 2021 kemarin yang buat Lebaran itu ya berarti ya Bu ya. Hampir 1.500 paket itu. Dan itu murni pure produk UMKM seluruh Jawa Tengah, 35 kabupaten kota. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti maksudnya kemarin juga karena ada gerakan dari Pak Gubernur untuk jajan produk UKM itu, makanya juga ada ini ya, kenaikan omset juga berarti ya Bu? Iya, rata-rata kan kita sudah bagi, maksudnya teman-teman misalkan kayak dari Sukoharjo, dari Kendal, terus produk-produk ini karena sekian ini kan memang paket ini kan isinya memang boleh dibilang ada yang tidak sama karena kan UKM-nya banyak, tapi kan biar merata jadi semuanya boleh dibilang kan kebagian order kan seperti itu. Nah ini ya teman-teman berterima kasih sekali karena memang sempat ada Bulis sebelum ini kita sampai enggak produksi lah, ini ada order seperti ini kan tambah menggeliat dan tambah semangat pastinya. Oke, siap-siap. Oke. Terus kalau boleh tahu buat jangka menengah sampai jangka panjang usahanya Bulis sendiri bagaimana nih? Kita punya impian sih sebetulnya, kadang namanya orang usaha itu ingin sekali, kadang sempat, sekarang kan banyak sekali kayak rumah kopi kan gitu lah, karena kita memang bergeraknya di bidang herbal, mau tidak mau ya yang nomor satu pasti pasar kita harus lebih banyak, walaupun tadi udah kita sampaikan ada beberapa, tetapi kan memang belum, boleh dibilang kan juga belum terjangkau seluruhnya. Kalaulah misalkan lewat online itu ya menunjang, tapi
alangkah senengnya misalkan dalam kurun waktu berapa tahun kan, kalau misalkan jangka menengah mungkin 1-2 tahun, misalkan di Kalimantan sudah ada agen tersendiri, misalkan di Sumatera kan, sementara yang baru gencar ini kan memang di Pulau Jawa, kemudian apalagi DKI Jawa Timur. Tapi untuk yang di luar Jawa memang kan belum begitu banyak, walaupun ada beberapa, tetapi kan belum bisa maksimal sekali itu, Mbak Galuh. Oke. Ada nggak sih Bu niatan buat kedepannya tuh bisa sampai ekspor gitu? Ya, kalau misalkan kita untuk ekspor memang harus sudah istilahnya dipersiapkan semuanya, dalam arti segi kualitas, kemudian terutama perizinan. Karena kan memang kalau ekspor, katakanlah dengan perizinan yang harus sesuai dengan prosedur, kan berarti harus boleh dibilang harus siap semuanya, dari mulai SDM-nya, dari mulai permodalannya dan segala sesuatunya. Yang namanya impian ke sana pasti adalah. Amin. Semoga ya Bu ya, segera ya Bu ya. Oke. Terus sejauh ini ada nggak sih Bu kendala yang dihadapi dalam usahanya? Mungkin dari tadi yang udah disebutkan, dari segi SDM-nya, segi buat bahan bakunya mungkin, atau permodalannya, atau pemasarannya, atau manajemen apanya gitu, ada nggak sih? Ya, namanya orang usaha pasti yang namanya kendala memang ada. Jadi kalau untuk bahan baku sebetulnya memang melimpah ya. Tetapi kemarin pernah sih pada saat awal-awal tadi pandemi, mungkin karena semua orang kan, karena memang terus terang Mbak Galuh, wedang ini kan boomingnya luar biasa. Rata-rata semuanya hampir pada produksi. Sempat sih agak kelangkaan bahan baku, tapi tidak sampai tidak ada, enggak, cuma naiknya yang luar biasa ya Bu ya. Yang kayak kemarin tuh kalau nggak salah awal-awal pandemi tuh jahe itu ya Bu ya, jahe dan jahe merah atau apa itu ya? Yang saya contohkan misalkan kapulaga ya. Kapulaga kan dulu harga kan paling 80.000, bisa mencapai 250.000. Wow, itu hampir 3 kali lipatnya, tiga kali lipat lebih bahkan ya. Karena itu dibutuhkan dan memang intinya memang ya nggak ada masalah. Cuma ya tadi, ya boleh dibilang tadinya mungkin harusnya untung 1.000 jadi untung misalkan 500 atau 700 lah gitu lah. Karena untuk mau menaikkan dengan terus harga yang itu kan nggak mungkin kan. Maksudnya nanti kalau terlalu mahal sekali kan seperti itu. Ya prinsip kita kalau orang usaha kan yang penting tidak boleh rugi kan gitu. Iya. Kalau usaha rugi nanti namanya bukan usaha ya Bu ya. Betul, iya. Oke. Terus ada lagi nggak Bu selain bahan baku itu? Mungkin SDM-nya gitu atau apanya? Biasanya kalau untuk UMKM kadang memang untuk di SDM biasanya di karyawan ada kendala. Contoh misalkan kita kan sifatnya kalau UKM kan kekeluargaan. Misalkan kebetulan kita pas order banyak, kemudian yang karyawan misalkan ada yang mantu atau yang mesti izin. Nah itu kan juga menjadi kendala kan. Mestinya kita harus satu hari bisa mencapai 500 pak, ketika tidak ada satu orang ini jadi berkurang gitu ya produksi. Ini hal-hal yang seperti ini sudah umum di UMKM itu sudah hal yang ini kan. Ya tadi karena memang sifatnya kan kita tidak kayak perusahaan yang memang istilahnya harus betul-betul ya, kalau disiplin iyalah, tapi kan toleransinya UMKM itu lebih. Iya. Masih memanusiakan manusia gitu ya Bu ya kalau dibilang. Betul. Ya. Ya cuma kalau kita, apalagi kalau sistem kami adalah memang borongan ya, dalam arti penggajian itu. Jadi biasanya oke lah kamu libur enggak apa-apa, tapi misalkan hari ini lembur ya sampai misalkan malam, jadi besok istilahnya kita mensiasatinya seperti itu. Jadi kalau misalnya besok dia mau izin nih, hari ini ditambah gitu jam kerjanya gitu ya. Misalkan pulangnya kan harusnya jam 4, bisalah nanti sampai habis maghrib kan gitu. Ya kita harus bisa mensiasati. Kita juga targetnya terlampaui, mereka juga istilahnya ada kepentingan juga bisa kan gitu. Oke. Udah Bu, itu aja kendalanya. Maksudnya nggak ada, maksudnya cerita kendala lain yang mungkin
ekstrim gitu yang bisa diceritakan, dibagikan ke teman-teman UKM gitu? Ya untuk Ada nggak? Sementara ini Kebetulnya misalkan kayak permodalan alhamdulillah tidak. Tapi ya dulu pernah mengalami, kan namanya orang usaha tadi kan bisa naik turun. Kita pernah mengalami katakanlah ya tadi ketika bahan baku naik semua sementara harga kita tidak bisa naiknya secara signifikan. Mau tidak mau penjualannya kan mungkin tidak bisa tambah tetap, tetapi keuntungannya yang berkurang. Menurun ya Bu ya. Sementara kebutuhan, kalau kita pelaku usaha walaupun boleh dibilang harus sudah dipisahkan, tapi namanya kebutuhan manusia kadang lah boleh dibilang kadang terus akhirnya nggak balance kan gitu. Oke. Terus sejauh ini Ibu pernah nggak sih mengikuti pelatihan-pelatihan gitu buat usahanya ini? Mungkin ikut pelatihan apa tentang pemasaran atau manajemen SDM-nya atau apa gitu, pernah nggak sih? Alhamdulillah kita memang beberapa kali. Jadi ya cerita ya, awal pertama kali saya usaha dulu belum pernah yang namanya pelatihan. Dulu kalau pelatihan tuh sampai 15 hari. Wah, itu pelatihan zaman tahun berapa Bu? Tahun 99 Oh. itu. Jadi usaha pertama kan tadi saya matur kan jahe wangi aja yang boleh dibilang hanya membuat, ternyata ikut dulu masih ada namanya BLPP, Balai Latihan Pegawai Pertanian. Jadi benar sampai 15 hari. Itu dari mulai ada manajemen, kemudian bagaimana cara produksi yang baik dan benar, dilanjutkan magang, kemudian studi banding. Lah, saya malah merasa pada saat itu dulu kan kalau orang usaha UKM rata-rata udah saya buat misalkan sekian, untungnya sekian, ngertinya. Padahal kalau secara ilmu kan padahal ke pasarnya tidak dihitung. Nah, seperti itu. Berarti kan udah mendapatkan ilmu dari situ. Jadi pelatihan-pelatihan itu alhamdulillah kita beberapa kali kita lakukan. Baik yang untuk dari kabupaten sendiri ataupun di provinsi kan seperti itu. Jadi yang jelas akhirnya jadi tahu ternyata orang usaha ini harus dipilah untuk ada tips and triknya gitu ya Bu ya. Ternyata nggak asal bikin terus yang penting kejual berapa gitu ya. Biasanya kan dulu tahunya kan kalau modalnya sekian, saya katakanlah saya modal 2.000 misalkan bisa jual 3.000, ngertinya kan untungnya 1.000, tapi tidak difikirkan operasional yang lain, misalkan transportasinya, listriknya, gitu ya Bu ya. Itu ya awal usaha seperti itu. Tapi alhamdulillah step by step dengan tadi ya kita harus belajar dan belajar kan, walaupun usia juga sudah ya tetap sudah. Iya kan namanya belajar tidak mengenal usia ya Bu ya. Betul, iya. Oke. Terus menurut Buli sendiri nih, entrepreneur itu skill atau bakat? Kalau saya boleh matur, perpaduan. Kok bisa? Coba bisa diberikan penjelasannya. Jadi misalkan gini, kalau bakat, saya tak contohkanlah anak saya sendiri. Dari kecil itu mungkin karena mamahnya itu tadi usaha ini, terus dia ketika sekolah dia sudah tidak malu, misalkan anak seusia itu misalkan kadang kayak misalkan jualan katakanlah, padahal kan itu perlu menawarkan dan segala macam lah. Kalaulah memang itu dia tidak ada bakatnya dari sini, tak rasa kan juga enggak. Lah kenapa skill? Kalau skill kan pasti pengetahuan itu kan bisa dibadak. Kalau saya kan ada 2 entrepreneur, kemampuan dan bakat. Kemauan. Iya. Ya kan? Kemampuan dan kemauan. Ketika Mbak Galuh mampu untuk berbuat sesuatu, tetapi kalau kemauannya nggak ada ya nggak jadi kan. Baliknya sama,
ketika kemauannya ada tetapi wong ora iso kan gitu. Ya, kalau kami berpendapat seperti itu. Ya. Oke, berarti harus imbang ya Bu ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya udah ada bakat buat jadi entrepreneur tapi ternyata saya nggak mempunyai skill dan saya tidak mengasah skill saya ya udah nggak bisa gitu ya. Dan sebaliknya berarti ya. Oke, berarti menurut saya. Iya, berarti kan emang ya bener sih, saya juga ya bisa dibilang setuju. Karena emang kalau kita mau mempunyai sebuah usaha, kalau kita cuman ada niatan minat aja tanpa ada action. Iya, tanpa ada action, terus nggak ada bekal skill atau apapun ya ngapain gitu loh. Iya nggak sih, kayak ya udahlah mending nggak usah gitu kan. Tapi kalau dimana saya udah punya kemauan, terus saya mau belajar tentang gimana caranya untuk jadi entrepreneur ya it's okay, ayo jalan gitu kan berarti ya. Ya mungkin kayak misalkan seperti saya lah, boleh dibilang Bulis dulu background pendidikannya dari mana kan gitu. Saya aslinya dari pendidikan guru. Oh iya. Iya. Oh. Tapi dengan usia yang kemarin usia berapa saya ambil istilahnya ilmu ekonomi, nggak malu gitu walaupun teman-temannya itu, karena merasa gini usaha ini kan harus ada ilmunya. Iya, kan ada gitu. basic ilmu ekonomi lah ya minimal tuh. Jadi malah kita padukan, oh ya kalau di dunia pendidikan misalkan seperti ini, terus dalam segi agama apalagi tuntutan kita misalkan seperti ini, terus kita terapkan, ternyata alhamdulillah, dan dengan menggunakan tadi manajemen dua-duanya, manajemen kolbu dengan manajemen hati, kemudian secara ilmu ekonomi juga kita terapkan, insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin. Jadi saya malah jadi penasaran nih. Jadi dulu Bulis ini backgroundnya pendidikan, sarjana pendidikan berarti gitu. Kalau dulu PGA. PGA itu apa ya Bu? Pendidikan guru agama. Oh, oke. Iya. Berarti setelah lulus itu memang langsung ini usaha ini atau gimana? Tadi usaha ini kan setelah sudah nikah kan. Jadi memang kami di Ungaran, kemudian tadi dari awal dari kita murni dari ibu rumah tangga murni. Kalau dulu kita setelah nikah itu kan dalam arti gini, saya pendidikan pernah ngajar, cuma kan terus setelah married karena saya dari istrinya kan Kebumen, terus pindah ikut suami kan otomatis kan ditinggalkan, kan gitu toh. Nah baru setelah sudah dengan istilahnya sudah punya suami, lah usaha apa yang harus kita rintis. Tapi saya sudah mencoba beberapa Mbak Galuh itu. Jadi ini bukan usaha pertama yang langsung wow gitu enggak? Pernah dulu bikin makanan kecil, dititip-titipkan di sekolahan. Terus pernah buka warung pagi, kedai sarapan pagi. Kemudian pernah juga untuk jualan kelontong. Jadi bermacam-macam usaha sudah pernah kita geluti. Lah kemudian tadi pada saat kita buka kedai sarapan pagi, saya pulang ke Bumen itu, ibu bisa bikin jahe wangi instan itu lah kita coba lah. Setelah kita coba, kita sementara malah untuk menguji dulu kasih ke tangga-tangga dulu. Terus kalau ada pertemuan Dawis, PKK itu kita kasih coba dibuatkan itu ya. Oh ternyata kok enak lah. Bapak waktu itu kan ngastonya di BRI Jatingaleh. Cobalah Pak di asto di kantor, siapa tahu lah mulai itu setiap hari Bapak catatan, Bu ini Pak ini setengah kilo ini terus lah, harusnya saya harus milih. Kayaknya ini lebih prospektif deh untuk yang empon-empon ini kan gitu. Akhirnya saya harus memilih. Karena dengan jamu instan waktu itu juga masih jarang sekali Mbak Galuh. Belum orang minum mesti jamu pahit, jamu mesti pahit. Kalau seperti wedang tadi saya sampaikan berarti lupa ya kalau kok bilang 1 tahun. Padahal pandemi juga sudah 2 tahun. Iya. Berarti lebih. 1 tahun lebih ya. Yes. Jadi kalau tetap instan itu juga dulu tahun 2000 pernah. Ya tetap grafik usaha pasti gini. Pasti.
fluktuatif ya, ada naik, ada turunnya betul, gitu. Jadi lah tadi usaha itu tidak segampang, tetapi asik sih Mbak Galuh, seneng gitu loh. Nek tantangan di lapangan pasti banyak, tetapi kalau namanya usaha itu ketika ada keberhasilan, tadi kadang orang bilang sukses kan gitu. Kalau saya juga kriteria sukses ketika kita mencapai suatu target kita apa, kemudian itu sudah terlaksana, itu suatu kesuksesan. Nanti mungkin mencoba target apa lagi kan gitu. Oh gitu. Apa kedepannya Ibu punya target buat buka usaha lain gitu? Kalau untuk buka usaha lain enggak sih, tapi mungkin tetap menggeluti ini, katakanlah tadi seperti misalkan kada ayah mungkin ada tempat tertentu kita punya, walaupun di rumah sudah ada outlet, tapi alangkah senangnya saya punya di pinggir jalan, kemudian ada pusat oleh-oleh wedang Bulis kan gitu. Oke. Jadi kayak lebih memperbesar ini ya usaha yang udah ada sekarang gitu ya. Karena sementara ini kan kita memang masuk agak gang, kalau bisa di pinggir jalan. Lah tadi menyiapkan juga kedepannya anak-anak kan gitu. Jadi kesiapan untuk kedepannya itu kan memang ya yang pasti slogannya tetap hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Apalagi hari ini 1 Muharram kita harus hijrah. Masya Allah, iya benar sekali Bu. Iya, kita benar. Oke. Semuanya menjadi lebih baik. Amin. Terus ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman UKM di Jawa Tengah ini? Gimana sih kiat-kiatnya untuk menjadi entrepreneur sampai bisa seperti jadi Bulis ini gitu? Yang pasti teman-teman dalam kondisi pandemi seperti ini, kunci utama pasti harus bersabar. 1 Muharram ini tadi kita hijrah, kemudian harus lebih baik dan lebih baik, fastabiqul khairat. Walaupun dalam kondisi lapang dan sempit, kita alhamdulillah UMKM Jawa Tengah bersama ASPO Jawa Tengah bisa berbagi. Insya Allah nanti mungkin saya dengan teman-teman, walaupun tadi kita menjadi kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, kita bisa berbuat sesuatu dalam hal walaupun tidak banyak ya, tapi kita bisa untuk mudah-mudahan teman-teman ini bersama ASPO Jawa Tengah bisa bermanfaat. Amin. Dan yang pastinya kondisi seperti ini tadi insya Allah mudah-mudahan cepat berlalu. Yang penting tetap jaga kesehatan, 3M, 5M, dan sekarang 1M. Apa itu Bu? Manut. Oke. Berarti 5M tambah 1M. 3M, tapi malah sekarang jadi mengerucut 1M manut. Karena manut dengan aturan yang sudah ditetapkan, kita tetap insya Allah tetap prokes, dan insya Allah kalau segala sesuatunya baik, semuanya akan menjadi lebih baik. Amin. Oke, mungkin ini sebelum terakhir Bu Bulis, misalnya nih nanti kalau ada yang setelah menonton ini terus ingin menjadi reseller gitu, apakah dari Bulis ini tuh menerima kayak gitu? Ya, kita membuka semuanya reseller, jadi bisa biasanya via WA ataupun biasanya ada yang langsung dengan IG-nya anak saya, ada yang langsung ke kami, mungkin juga saya sampaikan nomor HP. Iya. Ya, nomor HP kami 085 747 428 802. Jadi bisa langsung. Biasanya memang kalau untuk reseller sekarang kan lebih mudah Mbak Galuh. Boleh dibilang kan tanpa modal. Posting gambar, pesanan, kita menggunakan dropship. Jadi kita yang ngirim, kemudian penerima,
kemudian dari pihak reseller sebagai pengirimnya. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi kemarin kita juga baru aja beberapa minggu yang lalu dari Ponorogo, Bu saya mau kirim ke Jakarta, Bu saya mau kirim ke Surabaya. Kita yang kirim, tetapi pengirimnya atas nama reseller itu sendiri. Oke, berarti emang nggak membatasi ya Bu ya? Tidak membatasi, jadi memang justru kadang terus terang Mbak Galuh, tempat kami sering untuk anak-anak magang dari SPMA, kadang dari istilahnya yang mau membuat laporan, itu juga saya malah ajak untuk anak-anak muda yang mahasiswa itu kan untuk tambahan, tapi tidak mengurangi tetap untuk belajarnya ya. Iya. Anak sekarang kan boleh dibilang kalau cewek mau bersolek mau apa udah tambahan sendiri. Iya. Sekarang kan pinter-pinter kan, maksudnya kan tinggal posting gambar, tinggal intinya Bu ada pesanan ini kan gitu. Oke, nanti mungkin di deskripsi bisa dikasih tahu nama Shopee-nya apa, terus apa lagi tadi Bu? Ada Bukalapak sama Tokopedia. Oke, nanti kita share di deskripsi box itu ya. Oke, terima kasih. Gimana Bu? Ada tambahan apa? Ya, jadi ini memang dengan kondisi kemarin sehabis pasca pengadaan parsel ya. Iya. Kita ada beberapa swalayan yang bekerja sama dengan kami, berarti kan dampak positifnya kan banyak. Luar biasa berarti ya Bu ya. Terus kita bekerja sama dengan ada Aneka Jaya, kemudian Gori, kemudian Berkah, Mandiri, Nafisa. Itu ada beberapa outlet yang dari mulai Batang sampai ke Malang. Itu pun sehabis pasca ada pengadaan parsel itu. Oh oke. Mungkin sebelum terakhir nih, dari tadi sebelum terakhir terus, oke nggak apa-apa. Bisa diberikan kiat-kiatnya bagaimana kemarin Bulis ini bisa sampai ikut parsel ini gitu? Kebetulan kita memang untuk pengadaan parsel itu kan asosiasi, jadi gabungan asosiasi pengusaha oleh-oleh Jawa Tengah. Jadi seluruh produk tetap lewat kurasi Dinkop kita kan. Jadi pengadaan seperti itu kita lewat kurasi, kemudian di sini kita sebagai istilahnya tim pengada, tetapi kan tadi produk yang masuk adalah seluruh produk UMKM Jawa Tengah. Oke. Terus mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana cara bisa gabung ke apa tadi asosiasi Aspo. Ya Aspo itu. Ya, gimana? itu kalau Aspo tetap kita nanti ada istilahnya tetap pendaftaran dan ada syarat-syarat tertentu kan. Biasanya kalau untuk di organisasi karena juga teman-teman UKM Jawa Tengah kita ada grup dan di masing-masing kabupaten kan sudah ada perwakilan. Jadi nanti bisa teman-teman yang mau bergabung lewat kabupaten kota se-Jawa Tengah gitu. Oh gitu. Jadi itu udah ada bentuk apa ya? Ya organisasinya sudah, udah ada tempatnya gitu ya. Berarti di setiap kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah itu ada perwakilannya dulu. Gitu. Oke. Karena kan memang baru istilahnya eksis ini ya sekitar hampir menggeliat ini sekitar 2 tahunan lah. Oke. Baru 2 tahun tapi sudah memberikan dampak yang luar biasa ya tentunya ya. Semoga nanti ke depannya teman-teman khususnya pelaku UKM di Jawa Tengah bisa segera gabung ke Aspo ini juga biar juga bisa merasakan dampak dan manfaat seperti yang dirasakan sama Bulis ini. Oke, gitu. Oke, terima kasih Bulis atas waktunya, atas ceritanya, atas ilmunya, atas semuanya yang sudah dibagikan secara cuma-cuma. Karena ini kan nanti bisa dilihat semuanya ya Bu ya, karena nanti ini langsung di-up ke YouTube-nya kita. Makasih banget. Semoga usahanya Bulis ini ke depannya semakin sukses dan semoga dari apa yang menjadi tujuan jangka panjang maupun jangka pendek atau jangka menengahnya segera tercapai semuanya. Amin. Oke, berarti sudah selesai sesi podcast ceritaku kali ini.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di sesi segmen podcast ceritaku selanjutnya. Jangan lupa buat di subscribe, like, komen di channel Diskop UKM Jawa Tengah. Dadah.